Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan Atarik. NIM 23070505. Di sini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari array, stack, queue, linked list, dan tree dan graph. Nah, untuk kelebihan dari array yaitu akses elemennya dengan cepat berdasarkan indeks, menggunakan memori secara kontigu, efisien dalam hal ruang, struktur data sederhana dan mudah diimplementasikan. Nah, untuk kekurangannya itu ukuran tetap setelah dideklarasikan tidak fleksibel, yaitu dapat membuang ruang atau tidak cukup ruang. Kedua, proses penyisipan dan penghapusan elemen kecuali di akhir memerlukan pergeseran elemen. Untuk stack, operasi push dan pop dengan cepat. Nah, untuk kedua, struktur sederhana dan mudah diimplementasikan. Ketiga, berguna untuk manajemen memori atau penyelesaian masalah berbasis LIFO atau last in first out. Kekurangannya itu akses elemen hanya pada bagian atas LIFO, sulit mengakses elemen di bawahnya tanpa pop, ukuran terbatas pada implementasi tertentu terutama dengan array statis. Selanjutnya adalah queue. Nah, untuk queue ini kelebihannya adalah operasi NQ atau DQ dengan cepat, berguna untuk antrian FIFO seperti antrian proses dalam sistem operasi, fleksibel, dapat digunakan untuk berbagai macam algoritma, misalnya BFS. Nah, untuk kekurangannya satu yaitu akses elemen hanya pada bagian depan FIFO, tidak fleksibel untuk akses acak. Implementasi dengan array membutuhkan pengelolaan sisa ruang atau pengguliran. Untuk linked list, kelebihannya adalah fleksibel dalam hal ukuran, dapat bertambah atau berkurang tanpa mempengaruhi elemen lainnya. Penyisipan dan penghapusan elemen di awal atau akhir dengan cepat. Memori tidak terfragmentasi karena elemen tersebar di memori. Akses elemen lebih lambat dibandingkan dengan array karena harus menelusuri node satu persatu, membutuhkan lebih banyak memori karena setiap elemen menyimpan pointer. Kelebihan pada tree yaitu struktur hierarki cocok untuk mempresentasikan data, memiliki hubungan parent child. Pencarian, penyisipan, dan penghapusan elemen bisa cepat pada pohon yang seimbang, memudahkan pemodelan data yang kompleks seperti file system atau struktur organisasi. Kekurangannya yaitu memori tambahan yang diperlukan untuk penyimpanan pointer left dan right pada binary tree. Misalnya jika pohon tidak seimbang, operasi dapat menurun menjadi 0. Nah, untuk graph yaitu menyediakan cara yang fleksibel untuk mempresentasikan hubungan antar objek, dapat digunakan untuk berbagai algoritma kompleks seperti pencarian jalur, algoritma BFS atau DFS, dan lain-lain. Nah, 3, dapat mempresentasikan struktur data yang lebih kompleks seperti jaringan komputer atau hubungan sosial. Nah, kekurangannya adalah implementasi dan manipulasi lebih kompleks dibandingkan dengan struktur data linear. Memori yang dibutuhkan lebih banyak, terutama untuk graf yang besar dan padat. Menyimpan graf bisa menjadi sulit jika graf terhubung atau sangat besar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan array dan list. Nah, untuk array ini, sebelum kita membuat array, kita harus mengimport array-nya terlebih dahulu agar array ini bekerja pada sintak ini. Sedangkan list kita tidak perlu mengimpor karena daftar ini adalah struktur bawaannya. Sedangkan array itu kita harus mengimpornya dulu. Jika kita tidak mengimpor array, maka array ini tidak akan bekerja. Nah, untuk array satu lagi yaitu ia menggunakan banyak memori. Dan untuk list yaitu daftar memorinya lebih kecil ukurannya. Nah, untuk array yaitu cocok untuk penyimpan rangkaian data item yang diperluas, dan untuk list cocok untuk menyimpan rangkaian data yang lebih pendek. Nah, untuk tipe data yang kita pakai di array
hanya bisa memiliki satu tipe data. Di sini kita memakai tipe data integer, sedangkan pada list kita bisa menggabungkan integer dan string pada satu blok atau wadah gitu. Kali ini kita akan membentuk pernyataan yaitu array termasuk dalam struktur data statis yang mana ukuran memori yang digunakan bersifat tetap walaupun array tidak terisi penuh. Di sini yaitu alokasi memori tetap. Ketika sebuah array dibuat, sistem mengalokasikan blok memori dengan ukuran tetap untuk array tersebut. Nah, ukuran ini cukup untuk menyimpan semua elemen yang direncanakan atau dibuat, bahkan jika tidak semua elemen diisi. Misalnya, jika sebuah array dibuat untuk menampung 10 elemen integer, maka memori yang cukup untuk 10 elemen dialokasikan dan itu tidak akan berubah bahkan jika hanya 5 elemen aja yang digunakan pada array ini. Nah, untuk inefisiensinya dalam penggunaan memori, jika tidak semua elemen dalam array terisi, maka memori yang dialokasikan untuk elemen yang tidak terpakai tetap terbuang. Misalnya jika kita hanya menggunakan sebagian dari array berkapasitas 10, memori untuk elemen-elemen yang tersisa tetap terpakai meskipun tidak ada datanya. Nah, untuk keterbatasan ukurannya, yaitu ukuran tetap array tidak dapat ditambah atau dikurangi ukuran secara dinamis selama program berjalan. Nah, di sini kita memiliki contoh array pada di sini kita akan membuat 0 pada pengisiannya dan ruangnya 5. Di sini kita akan membuat ruangnya 5 sedangkan nilainya tetap 0. Print outputnya akan keluar 000 karena kita kan memiliki nilai 0 di sini. Jika hanya menggunakan 3 elemen aja, maka 2 elemen lainnya akan tetap memakan memori. Nah, di sini kita akan membuat 5 elemen ruang, yaitu ukuran 5 elemen ruangnya. Nah, untuk nilainya kita pilih 0 ini. Nah, untuk 0 ini ketika kita print, outputnya akan keluar begini. Nah, untuk memasuki 2 elemen lainnya cukup membuat begini dan pilih salah satu penghitungan, yaitu 0 sampai 2, maka hitungannya dari awal sampai barisan ketiga. Nah, untuk nilainya kita akan memilih menggunakan 1 2 3. Untuk outputnya di sini akan keluar 1 2 3 dan 0 0. Nah, output pertama kita diubah dari 0 menjadi 3. Menjadi 3 poin pertama ini. Nah, sedangkan sisanya tidak. Nah, di sini kita akan menambah dan menghapus elemen yang ada pada array ini. Di sini kita akan menambahkan elemen baru yaitu 6 pada array ini. Dan kemudian kita akan menghapus elemen yang ada pada array ini. Di sini kita akan mengambil 3 ini untuk dihapus. Itu. Untuk pada penyimpanannya akan tetap sama. Nah, di sini hasilnya untuk penambahan array dia akan menambahkan angka 6 di sini. Sedangkan untuk penghapusnya itu akan hilang angka 3 pada array tersebut. Nah, kesimpulannya adalah pernyataan bahwa array adalah struktur data statis benar adanya dalam arti bahwa array memiliki alokasi memori yang tetap saat dibuat. Nah, meskipun Python memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen, yaitu fitur Python, array tetap memiliki batasan ukuran memori yang teralokasi. Selain itu, Python menggunakan manajemen memori internal untuk array yang berbeda dari array statis pada bahasa seperti C++ atau Java, tetapi tetap mempertahankan batas kapasitasnya. Nah, demikian penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan pada penjelasan atau tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.